Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya turunan fungsi trigonometri ini konsep dasarnya atau aturannya hampir sama dengan turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11 matematika wajib. Hanya yang membedakan itu adalah fungsi yang digunakannya adalah fungsi trigonometri, ya. Lalu materi apa saja yang menjadi prasyarat di dalam turunan fungsi trigonometri ini? Ya, sudah jelas ya. Lihat dari judulnya bahwa materi prasyaratnya itu pertama ada turunan fungsi aljabar dan juga ada trigonometri. Oke, kita lihat satu-satu dari turunan fungsi aljabar dulu. Nah, yang pertama di sini itu ada teorema dasar. Teorema dasar itu yang ini nih. Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya adalah ANX pangkat N min 1. Nah, yang kedua ada aturan turunan fungsi. Di antaranya itu aturan penjumlahan ataupun pengurangan, kemudian aturan perkalian, dan juga aturan pembagian. Dan yang gak kalah penting ini adalah aturan rantai atau turunan fungsi komposisi, ya. Nah, Ibu yakin ini kalian masih ingat ya. Dan kemudian kita lanjut ke trigonometri. Nah, apa saja di dalam trigonometri yang harus dipahami? Yang pertama itu ada perbandingan dasar. Ya, perbandingan dasar trigonometri itu diantaranya ada sinus, kosinus, kemudian penurunannya ada tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Yang kedua itu sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu dia berada di kuadran 1 ya, antara 0 sampai 90. Di antaranya 0, 30, 45, 60, 90. Nah, itu kalian harus hafal dan paham nilai-nilainya ya, supaya nanti tidak kesulitan. Kemudian yang ketiga itu sistem kuadran ya. Sistem kuadran kemungkinan nanti banyak digunakan di dalam aplikasi turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, itu ada sudut berelasi. Nah, ketika kita mau menentukan sudut yang lebih dari 90 atau sudut yang berada di kuadran 2, 3, 4 ataupun sudut yang lebih dari 360, maka kita gunakan aturan sudut berelasi. Dan yang kelima, ini ada identitas trigonometri ya. Nah, beberapa di antaranya yang sering muncul atau banyak digunakan ini. Ya, sin 2x sama dengan 2 sin cos x, sin x cos x, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, itu kurang lebih beberapa materi prasyarat yang harus kalian pahami supaya nanti tidak kesulitan ya di materi ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi intinya ya, turunan fungsi trigonometri. Nah, kita mulai dari definisi turunan. Nah, masih ingat dengan definisi turunan fungsi aljabar yang ini? Nah, bermula dari sinilah nanti kita akan memperoleh rumus turunan dasar dari trigonometri ya. Nah, namun di sini Ibu tidak akan menjelaskan ya cara memperolehnya karena mengingat waktunya tidak akan memadai. Kemudian di buku-buku paket juga sudah banyak dijelaskan. Kalau kalian penasaran nanti bisa cek ya di buku ataupun di internet juga banyak. Oke, kita lihat langsung hasilnya. Nah, ini ada beberapa turunan fungsi trigonometri. Di sini sudah Ibu kelompokkan ya. Nah, coba kalian lihat bagaimana kita siasati supaya mudah mengingat rumus-rumus ini ya. Nah, kita lihat dari yang pertama urutannya, sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, ini Ibu urutkan dan sudah dikelompokkan menjadi 3, warna kuning, hijau, dan ini apa, pink ya. Nah, kemudian perhatikan turunannya, ini plus, min, plus, min, plus, min ya. Jadi seperti semuanya ini berpola ya. Kemudian turunan dari sin adalah cos, dan turunan dari cos adalah min sin. Nah, ini jadi saling berkebalikan ya. Kemudian turunan tangen sekan kuadrat x, dan turunan dari kotangen x adalah negatif kosekan kuadrat x. Jadi ini sekan kuadrat, ini kosekan kuadrat x, plus dan minus gitu.
Yang ini sekan X turunannya sekan X kali tangen X, dan kosekan X turunannya adalah min kosekan X kali kotangen X. Ya, silahkan kalau punya cara tersendiri ya, siasati bagaimana supaya kalian mudah di dalam mengingat rumus ini. Karena ini merupakan rumus dasar yang harus kalian hafal, sehingga nanti memudahkan dalam penyelesaian soal ataupun permasalahan ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika fungsi sudutnya tidak hanya X atau berupa fungsi sudutnya itu. Nah, kalau ini kan hanya X, maka turunannya adalah cos X untuk sin. Nah, kita lihat. Nah, jika di sini sudutnya berupa fungsi, maka kita akan menggunakan aturan rantai ya. Jadi kita turunkan dulu sudutnya ya. Berarti di sini turunan dari F aksen X ya, yang merupakan sudutnya, dikali dengan turunan dari trigonometrinya. Turunan dari sin adalah cos. Begitupun yang cos Fx, berarti turunkan dulu sudutnya ya, F aksen X. Kemudian turunan dari cosnya adalah negatif sin Fx, seperti itu. Begitupun yang tangen Fx, turunkan dulu sudutnya, baru dikalikan dengan turunan dari tangennya ya. Bagaimana kalau misalkan ada pangkatnya? Ya, sama aja. Ya, jadi kita gunakan aturan rantai. Nih. Sin pangkat n Fx. Jadi di sini ada pangkat, kemudian sudutnya berupa fungsi. Maka yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya. Atau biar kalian mudah ingat, ini aja nih. Nih, ingat pangkat sudut trigonometri ya. Kita singkat menjadi pasutri ya. Jadi ingat pasutri. Nah, pasutri ini singkatan dari pangkat, sudut, dan trigonometri. Yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya ya, berarti ini n ya, n-nya pindah ke depan dan atasnya berkurang 1. Yang kedua sudut. Sudutnya yang mana? Ini Fx ya. Fx kita turunkan menjadi F aksen X, dan yang ketiga adalah trigonometrinya kita turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Nah, begitupun yang cos dan tangen ya. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi kata kuncinya untuk memudahkan kita ingat pasutri ya, pangkat sudut trigonometri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Berikut ada beberapa contoh soal ya. Yang pertama kita lihat, tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ini nomor 1, ada fungsi fx sama dengan sin x dikurangi 2 cos x ditambah 3. Ya, maka kita lihat satu-satu, turunkan dulu sin x, turunannya adalah cos, kemudian min 2 cos x. Nah, min 2-nya ini kan tetap, turunan dari cos adalah min sin, ya. Sedangkan turunan dari 3 adalah 0. Nah, maka ini kita sederhanakan menjadi cos x ditambah 2 sin x. Kemudian yang kedua, ada fungsi hx sama dengan 2x sin x. Nah, ini adalah perkalian ya, 2x dikali sin x. Maka gunakan aturan perkalian, di mana u aksen pi plus u pi aksen. Ya, kita turunkan ini 2x-nya jadi 2, kemudian sin-nya tetap, dan sekarang gantian, yang ini tetap, ini yang diturunkan. Ya, 2x-nya tetap, turunan dari sin adalah cos, maka hasilnya adalah 2 sin x ditambah 2x cos x. Lanjut yang ketiga, t ya, fungsi t di dalam theta sama dengan cos 1 min 3 theta. Jadi sudutnya 1 min 3 theta. Nah, ini adalah kita gunakan aturan rantai. Jadi kita turunkan dulu sudutnya, ya ini yang di dalam kurung. Berarti turunannya adalah min 3. Ya, min 3 dikali dengan turunan dari cos adalah min sin. Ya, ini sudutnya. Nah, maka kita sederhanakan menjadi 3 sin 1 min 3 theta. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Ft sama dengan sin T kali cos 1 min 2T pangkat 2. Nah, ini juga menggunakan aturan perkalian plus aturan rantai ya. Nah, kita turunkan sin T-nya dulu. Turunan dari sin T adalah cos T, kemudian yang ini tetap, ditambah dengan sin T-nya tetap, ini diturunkan. Ya, nah, kita sederhanakan menjadi
cos T kali cos 1 min 2T kuadrat. Nah, ininya ya disederhanakan, min kali min jadi plus 4T sin T kali sin 1 min 2T pangkat 2. Seperti itu. Kemudian nomor 5, FT sama dengan tangen pangkat 4 2x sudutnya ya. Tangen 2x pangkat 4 gitu. Jadi yang pangkatnya itu bukan sudutnya tapi keseluruhan ya. Nah, sama seperti yang tadi kita gunakan kata kunci pasutri ya, pangkat sudut trigonometri. Jadi kita turunkan dulu pangkatnya 4 ya, ke depan jadi 4, tangan pangkatnya berkurang 1 ya, yang ini nih. Ini pangkat, untuk pangkat. Kemudian turunkan sudutnya, turunan dari 2x adalah 2, dan turunkan untuk trigonometrinya. Turunan dari tangan adalah sekan kuadrat 2x ya. Nah, maka kita sederhanakan 4 kali 2 jadi 8, tangen pangkat 32x kali sekan kuadrat 2x. Nah, mungkin untuk sementara itu yang bisa Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba latihan soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.